Nyi Blorong kuasai perangkat komputer. Di tengah deretan gedung pencakar langit dan jalanan yang dipenuhi kendaraan listrik, Andi melangkah cepat menuju kantor tempatnya bekerja. Kota itu berdenyut dengan kehidupan modern, setiap sudutnya dipenuhi teknologi canggih yang terhubung melalui jaringan internet super cepat. Andi adalah seorang programmer berbakat yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi besar, tempat inovasi dan kreativitas bertemu. Hari itu, Andi menerima tugas baru dari manajernya untuk membersihkan gudang lama di lantai bawah kantor. Gudang itu sudah lama tidak digunakan dan penuh dengan barang-barang usang yang tak lagi relevan di era digital ini. Dengan perasaan setengah hati, Andi turun ke bawah dan membuka pintu besi yang berderit saat digeser. Di dalam gudang, aroma debu dan kayu tua segera menyambutnya. Cahaya neon yang redup menambah kesan suram di ruangan itu. Tumpukan kardus dan peralatan lama memenuhi ruangan, sebagian besar sudah berkarat atau ditutupi lapisan debu tebal. Di sudut ruangan, Andi melihat sebuah benda yang berbeda dari yang lain, sebuah komputer tua dengan monitor CRT besar dan CPU yang kokoh. Komputer itu terlihat seperti peninggalan dari dekade yang lalu, mungkin lebih lama lagi. Menyadari bahwa benda ini anehnya terpelihara lebih baik daripada barang-barang lainnya, Andi mendekat. Rasa ingin tahunya tumbuh ketika dia melihat bahwa komputer itu masih terhubung ke aliran listrik yang tampaknya belum dimatikan selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, Andi menekan tombol power di CPU. Sejenak, tidak terjadi apa-apa. Namun, tiba-tiba monitor CRT itu menyala dengan suara khasnya yang berdesis, menampilkan layar hitam dengan garis-garis hijau yang menyala di pojok layar. Suara kipas CPU terdengar lirih, mengindikasikan bahwa komputer tua itu masih berfungsi dengan baik. Di layar, Andi melihat sebuah program yang sudah terbuka. Tampilan antarmukanya sangat sederhana, hanya teks putih di atas latar belakang hitam. Nama program tersebut tidak tercantum jelas, hanya terlihat kode-kode acak yang membuat Andi semakin penasaran. Tanpa berpikir panjang, dia mulai menelusuri kode-kode itu dengan keahlian programnya. Saat Andi menggali lebih dalam, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam kode program itu, terdapat sebuah nama yang muncul berulang kali, Nyi Blorong. Nama itu terasa asing baginya, namun entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa merinding. Andi terdiam sejenak, mencoba memahami arti dari nama tersebut. Rasa penasaran bercampur dengan sedikit ketakutan mulai merasuki pikirannya. Siapa yang membuat program ini? Kenapa nama Nyi Blorong muncul di dalamnya? Dan lebih penting lagi, apa sebenarnya fungsi dari program ini? Tidak ada jawaban pasti saat itu. Namun, Andi merasa bahwa dia telah menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa, mungkin bahkan berbahaya. Meski perasaannya bercampur aduk, Andi tahu bahwa dia harus menyelidiki lebih jauh. Dengan jari-jarinya yang gemetar, dia mulai mengetikkan perintah untuk membuka lebih banyak data dari program tersebut. Setelah menemukan nama, Nyi Blorong, dalam kode program misterius di komputer tua itu, Andi tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang semakin besar. Sebagai seorang programmer yang terbiasa memecahkan masalah dengan logika, dia merasa terdorong untuk menyelidiki lebih dalam. Namun, kali ini dia berada di wilayah yang tidak biasa, sebuah dunia di mana teknologi bertemu dengan kisah-kisah mistis dari masa lalu. Sesampainya di rumah, Andi langsung membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Nyi Blorong di internet. Dia mengetikkan nama itu di mesin pencari, dan hasil pencariannya segera membanjiri layar. Artikel, blog, dan video YouTube tentang legenda Nyi Blorong muncul di depan matanya. Sebagian besar sumber menyebutkan bahwa Nyi Blorong adalah sosok mistis dari cerita rakyat Indonesia, dikenal sebagai siluman ular dengan kekuatan gaib dan harta yang melimpah. Andi membaca dengan seksama. Menurut cerita, Nyi Blorong adalah sosok wanita cantik yang memiliki tubuh bagian bawah berupa ekor ular. Dia seringkali dikaitkan dengan perjanjian mistis yang melibatkan kekayaan besar, namun dengan harga yang mahal, jiwa manusia. Mitos-mitos ini telah hidup dalam budaya lisan masyarakat Indonesia selama berabad-abad, dan seringkali dianggap sebagai peringatan bagi mereka yang tamak atau berani melanggar batas-batas alam gaib. Setiap informasi yang Andi temukan hanya menambah rasa penasarannya. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana nama Nyi Blorong bisa muncul dalam program komputer yang seharusnya tidak memiliki kaitan apapun dengan cerita rakyat. Apakah mungkin ada seseorang yang mencoba menghubungkan teknologi modern dengan kepercayaan kuno?
Atau mungkin, ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Dalam kegiatannya menggali informasi, Andi juga menemukan beberapa kisah mengerikan tentang orang-orang yang pernah berurusan dengan Nyi Blorong. Kisah-kisah itu seringkali berakhir tragis, kematian mendadak, kehilangan akal sehat, atau bahkan hilangnya orang tanpa jejak. Meski sebagian besar orang mungkin menganggap cerita-cerita ini hanya takhayul, Andi tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa cerita-cerita ini begitu meresahkan. Esok harinya di kantor, Andi tidak bisa menyembunyikan rasa gelisahnya. Dia bercerita kepada salah satu koleganya, Pak Budi, seorang pria parubaya yang sudah lama bekerja di perusahaan itu. Pak Budi dikenal memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah dan budaya lokal, serta seringkali menjadi sumber cerita menarik di kalangan rekan kerjanya. Mendengar cerita Andi, Pak Budi mengernyit. "Kamu harus hati-hati, Ndik," kata Pak Budi dengan nada serius. "Nyi Blorong bukan sekadar cerita rakyat. Banyak yang percaya dia punya kekuatan yang nyata, terutama kalau ada orang yang berani mengganggunya. Dan kalau program di komputer itu ada hubungannya dengan Nyi Blorong, kamu sebaiknya berhenti mengutak-atiknya." Peringatan itu sejenak membuat Andi berpikir ulang. Namun, rasa penasaran yang menggelora di dalam dirinya terlalu besar untuk diabaikan. Bagaimana mungkin sesuatu yang mistis bisa berhubungan dengan program komputer? Apakah mungkin ini semua hanya kebetulan belaka? Atau mungkin ada penjelasan logis di balik semua ini yang bisa dia temukan? Andi memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya, meskipun peringatan Pak Budi terus terngiang di benaknya. Dia mulai membongkar kode-kode dalam program itu, mencari pola-pola atau petunjuk yang mungkin menjelaskan asal-usulnya. Setiap baris kode yang dia analisis seakan membawa dia lebih dekat ke jawaban, namun sekaligus juga semakin menjauhkan dia dari kenyamanan dunia nyata. Dia tidak sadar bahwa dengan setiap perintah yang dia ketik, dia sedang membuka pintu yang lebih dalam ke dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Teknologi yang dulu selalu dia percaya sebagai alat yang netral, kini terasa seolah menjadi jembatan antara dunia modern dan sesuatu yang kuno, gelap, dan berbahaya. Setelah beberapa hari meneliti dan memodifikasi program misterius yang mengandung nama Nyi Blorong, Andi mulai merasakan adanya perubahan yang aneh di sekitarnya. Awalnya, keanehan-keanehan itu terasa kecil dan mudah diabaikan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semakin intens dan mengganggu. Suatu malam, ketika Andi bekerja lembur di kantor, dia merasakan hal pertama yang tidak wajar. Layar monitornya tiba-tiba berkedip-kedip, meskipun dia tidak menekan apapun. Andi mengira ini hanya masalah teknis biasa, mungkin kabel yang longgar atau bug kecil dalam sistemnya. Namun, ketika dia mencoba mengetik, kata-kata di layar mulai muncul dan hilang dengan sendirinya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengambil alih kontrol komputer. Andi merasa gelisah, tetapi dia berusaha tetap tenang. Dia menyalakan ulang komputer, berharap masalah ini akan hilang. Namun, saat komputer kembali menyala, layar monitor memancarkan kilatan cahaya yang aneh. Di tengah layar, muncul bayangan samar, seperti sosok seseorang yang berdiri di kejauhan, mengamati Andi dari balik layar. Andi mencoba memfokuskan pandangannya, tetapi bayangan itu menghilang sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas. Panik mulai merayapi dirinya, tetapi Andi mencoba menepisnya. Ini pasti hanya bayangan, pikirnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dia mematikan monitor dan memutuskan untuk pulang, berharap rasa cemasnya akan hilang setelah dia beristirahat. Namun, kejadian-kejadian aneh tidak berhenti di kantor. Di rumah, Andi mulai mengalami gangguan yang lebih jelas. Perangkat teknologi di apartemennya, mulai dari smartphone, televisi, hingga speaker pintar, mulai bertingkah aneh. Smartphone-nya tiba-tiba berdering dengan nomor tidak dikenal, tetapi ketika diangkat, hanya ada suara hening yang menakutkan di seberang. Televisi di ruang tamunya menyala sendiri pada tengah malam, menampilkan saluran yang hanya menampilkan noise putih dengan suara berdesis yang tidak wajar. Puncaknya terjadi ketika Andi sedang duduk di meja kerjanya di rumah, mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Laptopnya, yang sebelumnya dia matikan, tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Di layar, muncul sebuah pesan teks dalam bahasa kuno yang tidak dia mengerti. Jantungnya berdegup kencang, dan sebelum dia bisa bereaksi, layar laptop berubah menjadi hitam.
Dalam kegelapan itu, sebuah wajah muncul, wajah seorang wanita dengan mata tajam dan senyum yang menakutkan. Wajah itu terlihat seperti hidup, memandang langsung ke dalam mata Andi. Dia merasa seperti membeku, tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Sosok itu adalah perwujudan dari bayangan yang dia lihat di kantor, namun kali ini lebih jelas dan nyata. Wanita itu, dengan ekor ular yang melingkar di sekelilingnya, tiba-tiba berbicara dalam suara yang terdengar jauh dan mengerikan, "Kau telah membangunkanku. Sekarang, aku adalah bagian dari duniamu." Seketika itu juga, semua perangkat di rumah Andi berbunyi bersamaan, speaker mulai mengeluarkan suara jeritan, lampu mulai berkedip-kedip, dan suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Andi menjerit, berusaha mematikan laptopnya, tetapi layar sudah mati total. Ketika suara-suara itu akhirnya mereda, Andi terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Rumahnya kembali sunyi, tetapi keheningan itu tidak membawa ketenangan. Andi tahu ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan teknis. Sosok Nyi Blorong kini bukan hanya legenda atau cerita rakyat. Dia telah masuk ke dunia modern melalui teknologi, dan Andi telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Meski layar monitor sudah mati, Andi bisa merasakan tatapan dingin yang masih mengawasinya, seolah-olah sosok itu menunggu momen untuk kembali muncul, membawa teror yang lebih besar. Setelah Andi merasakan kehadiran Nyi Blorong di dunia nyata, teror semakin meluas. Nyi Blorong tidak lagi hanya menampakkan diri secara fisik, tetapi juga mulai merasuki dunia maya, menguasai teknologi yang sebelumnya menjadi andalan Andi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Segalanya dimulai dari perangkat yang Andi gunakan setiap hari. Smartphone-nya, yang selalu diandalkannya untuk berkomunikasi dan bekerja, mulai menampilkan gangguan-gangguan aneh. Setiap kali Andi membuka aplikasi perpesanan, ia mendapati pesan-pesan misterius yang muncul tanpa nama pengirim. Pesan-pesan tersebut berisi kalimat-kalimat dalam bahasa kuno yang sulit dipahami, namun beberapa kata terlihat familiar, seperti kekuatan, jiwa, dan penyerahan. Andi mencoba menghapus pesan-pesan itu, tetapi mereka selalu muncul kembali, seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya dari balik layar. Kemudian, aplikasi media sosialnya mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan. Setiap kali Andi mencoba membuka salah satu platform, ia melihat sekilas gambar-gambar mengerikan, wajah Nyi Blorong dengan tatapan tajam, ekor ular yang melingkar di layar, dan pemandangan desa-desa kuno yang sepi dan menyeramkan. Gambar-gambar itu muncul dan menghilang begitu cepat, membuat Andi meragukan kewarasannya. Komentar-komentar dari akun yang tidak dikenal juga mulai muncul di unggahan Andi, berisi peringatan-peringatan samar tentang takdir yang akan datang. Laptop Andi, yang dulu merupakan alat kerjanya yang paling penting, kini menjadi sumber ketakutan terbesar. Setiap kali dia mengetik, kata-kata yang tidak dia masukkan akan muncul di layar, membentuk kalimat-kalimat menyeramkan. Pernah suatu kali, ketika Andi mencoba menulis laporan pekerjaan, layar laptopnya tiba-tiba menjadi hitam, dan di tengah layar, muncul tulisan besar berwarna merah, "Kau tidak bisa lari dari takdirmu, Andi." Lebih buruk lagi, Nyi Blorong mulai memanipulasi teknologi rumah Andi. Speaker pintar di apartemennya mulai mengeluarkan suara desisan dan bisikan yang mengganggu, seolah-olah ada sesuatu yang berbicara dari baliknya. Suara itu seringkali memanggil nama Andi dengan nada yang mengejek dan menakutkan. Ketika Andi mencoba mematikan speaker, mereka akan hidup kembali dengan sendirinya, memutar musik tradisional Jawa yang mencekam tanpa perintah. Pengaruh Nyi Blorong di dunia maya semakin parah ketika Andi menyadari bahwa Nyi Blorong mulai menyebar ke perangkat-perangkat lain yang terkoneksi dengan internet. Komputer di kantor, ponsel teman-temannya, bahkan layar iklan di jalan, semuanya mulai menunjukkan tanda-tanda kehadiran Nyi Blorong. Di kantor, rekan-rekannya mulai mengeluhkan perangkat mereka yang bertingkah aneh. Beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat sekilas bayangan wanita dengan ekor ular melintasi layar monitor mereka, meskipun mereka tidak tahu siapa atau apa itu. Situasi mencapai puncaknya ketika Andi menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ketika dia menjawab, tidak ada suara di seberang, hanya keheningan yang panjang dan menegangkan. Namun, perlahan, suara desisan yang lembut mulai terdengar, diikuti oleh suara yang sangat Andi kenali, suara Nyi Blorong. "Andi," suara itu berbisik dengan lembut, "aku ada di mana-mana."
Tidak ada tempat yang aman bagimu. Andi melepaskan teleponnya dengan panik, tetapi pesan tersebut sudah tertanam dalam benaknya. Dia merasa terperangkap dalam jejaring yang tidak terlihat, sebuah jebakan yang telah menyebar melalui teknologi yang seharusnya memudahkan hidupnya. Nyi Blorong telah menjadi bagian dari dunia maya, dan pengaruhnya meresap ke setiap sudut kehidupan Andi. Andi mencoba melarikan diri, bahkan sempat memutuskan semua koneksi internet di apartemennya, tetapi sia-sia. Setiap perangkat yang dia coba sembunyikan atau matikan selalu kembali aktif dengan sendirinya, dan setiap kali itu terjadi, pesan dan gambar-gambar mengerikan terus muncul. Andi akhirnya sadar bahwa dia telah membuka pintu bagi Nyi Blorong untuk masuk ke dunia modern melalui teknologi, dan sekarang, dia tidak bisa menghentikannya. Kehidupan Andi berubah menjadi mimpi buruk yang terus berulang. Teknologi yang dulu menjadi sahabatnya kini telah berbalik menjadi musuh yang mengerikan. Setiap kali dia menyalakan perangkat apapun, dia tahu bahwa Nyi Blorong ada di sana, mengawasinya, menunggu momen untuk menjeratnya lebih jauh ke dalam kegelapan. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada cara untuk melarikan diri. Andi hidup dalam ketakutan yang konstan, terperangkap dalam dunia maya yang telah dirasuki oleh kekuatan mistis yang tidak bisa dia kendalikan. Andi semakin terdesak oleh teror yang terus menghantuinya, hingga akhirnya dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Nyi Blorong adalah dengan menghapus program terkutuk itu dari komputernya dan mengusir roh tersebut dari dunia maya. Namun, tugas itu tidak semudah yang dibayangkan. Setiap kali Andi mencoba menghapus program tersebut, komputer dan perangkat lainnya tampak memberontak, menolak untuk bekerja sama. Dalam keputusasaannya, Andi mencoba mencari bantuan. Dia teringat akan peringatan temannya yang lebih tua di kantor, tetapi itu tidak lagi cukup. Dia butuh seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia mistis sekaligus paham teknologi. Setelah mencari informasi di internet dan bertanya-tanya ke berbagai orang, akhirnya dia mendapatkan petunjuk tentang seorang paranormal yang terkenal dengan kemampuan uniknya, menggabungkan pengetahuan mistis dengan teknologi modern. Paranormal ini dikenal dengan nama Pak Sastro. Andi tidak membuang waktu. Dia segera menemui Pak Sastro di rumahnya yang terletak di pinggiran kota, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota modern. Pak Sastro adalah pria tua dengan tatapan mata tajam dan bijaksana. Ketika Andi menjelaskan situasinya, Pak Sastro mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk seolah-olah sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Roh seperti Nyi Blorong bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi hanya dengan teknologi, kata Pak Sastro. Namun, karena dia sudah merasuki dunia maya, kita harus menggunakan kombinasi dari dua kekuatan, spiritual dan teknologi, untuk mengusirnya. Pak Sastro mempersiapkan berbagai perlengkapan ritual, termasuk keris pusaka dan dupa yang diyakini mampu menangkal kekuatan jahat. Selain itu, dia meminta Andi untuk membawa laptop dan komputer tua yang menjadi sumber masalah. Ritual ini tidak akan seperti ritual biasa, mereka akan menggabungkannya dengan upaya teknis untuk menghapus jejak Nyi Blorong dari dunia digital. Saat malam tiba, Pak Sastro dan Andi memulai proses pengusiran. Di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya lilin dan dupa, Pak Sastro memulai mantranya, sementara Andi duduk di depan laptopnya, siap menjalankan perintah dari Pak Sastro. Suara gemericik dari dupa yang terbakar dan aroma wangi yang memenuhi ruangan membuat suasana menjadi semakin mencekam. Pak Sastro meminta Andi untuk membuka program terkutuk itu sekali lagi, meskipun Andi tahu itu berbahaya. Begitu program itu terbuka, layar laptop Andi bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba keluar. Gambar-gambar mengerikan kembali muncul, kali ini lebih jelas, wajah Nyi Blorong yang menatap langsung ke Andi dengan mata berkilat-kilat penuh dendam. Andi hampir terpaku oleh rasa takut, tetapi Pak Sastro memerintahkannya untuk tetap fokus. Ketikan ini, kata Pak Sastro, sambil melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Andi mengikuti instruksi tersebut, mengetikkan barisan kata-kata yang tidak dia pahami ke dalam program. Setiap kali Andi mengetik, layar laptop bergetar semakin kuat, dan suara aneh mulai terdengar dari speaker, seperti suara desisan ular yang semakin mendekat. Di saat yang bersamaan, Pak Sastro mengangkat keris pusakanya, menaruhnya di dekat laptop, dan mengucapkan mantra dengan suara yang lebih keras. Andi bisa merasakan udara di sekitar mereka menjadi semakin berat, seperti ada energi yang mencoba menekan mereka. Tiba-tiba,
Layar laptop Andi menjadi hitam, lalu muncul lagi dengan tampilan yang berbeda. Kali ini, hanya ada satu kalimat yang tertulis di layar, "Kau tidak bisa mengalahkanku, manusia." Sebagian rakyat mulai meninggalkan kerajaan, berusaha mencari tempat yang lebih aman dan bebas dari kutukan yang melanda Majantara. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Banyak yang mati kelaparan atau sakit dalam perjalanan, sementara yang lain hilang tanpa jejak di tengah hutan atau gurun yang tandus. Majantara, yang dahulu dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan sejahtera, kini menjadi tempat yang dipenuhi oleh kehancuran dan keputusasaan. Malam itu, langit di atas istana Majantara tampak lebih gelap dari biasanya. Awan-awan hitam bergulung-gulung di langit, menutupi bulan yang seharusnya bersinar terang. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung, seolah-olah membawa pesan kematian dari alam yang tak terlihat. Di dalam istana, suasana mencekam semakin terasa. Para pelayan dan penjaga merasakan ketegangan yang tak terucapkan, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Mereka hanya bisa berharap malam ini akan berlalu dengan cepat. Namun, di ruang singgasana yang megah, Raja Angkara duduk di atas tahtanya dengan wajah penuh kesombongan. Ia merasa tidak terancam oleh apapun, bahkan oleh kabar yang menyebar bahwa arwah-arwah korban telah mulai menampakkan diri di seluruh kerajaan. Baginya, kekuatan ilmu hitam yang ia miliki sudah cukup untuk melindungi dirinya dari segala bahaya. Ia percaya bahwa ritual-ritual yang telah ia lakukan selama ini membuatnya tak terkalahkan. Tetapi malam itu berbeda. Ketika lonceng tengah malam berdentang, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Ruang singgasana yang biasanya terang benderang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Semua lilin dan obor yang menerangi istana padam dalam sekejap, seolah-olah cahaya itu sendiri takut pada apa yang akan terjadi. Angin dingin tiba-tiba berhenti, menciptakan keheningan yang mencekam. Namun, dalam kegelapan itu, Raja Angkara dapat merasakan kehadiran sesuatu yang sangat marah dan penuh dendam. Perlahan-lahan, bayangan-bayangan samar mulai muncul dari sudut-sudut ruangan. Mereka adalah arwah-arwah para korban yang pernah dikorbankan oleh Raja Angkara dalam ritual-ritual gelapnya. Mereka tidak lagi sekadar bayangan, tetapi wujud-wujud yang tampak lebih nyata, dengan wajah-wajah penuh penderitaan dan mata-mata kosong yang menatap Raja Angkara dengan kebencian yang mendalam. Raja Angkara merasakan kengerian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya seolah-olah membeku di tempat. Arwah-arwah itu perlahan-lahan mendekat, mengelilingi tahtanya, hingga tidak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Mereka mulai berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti, tetapi setiap kata terasa seperti jarum tajam yang menusuk-nusuk telinganya. Ketika arwah-arwah itu semakin mendekat, Raja Angkara mencoba melantunkan mantra-mantra pelindung yang biasa ia gunakan. Namun, kata-kata itu tampak tidak memiliki kekuatan lagi. Arwah-arwah tersebut hanya tertawa sinis, suara mereka bergema di seluruh ruangan seperti derak-derak tulang yang patah. Raja Angkara merasa jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan rasa takut yang tak terkendali mulai menguasai dirinya. Tiba-tiba, arwah-arwah itu menyerbu ke arah Raja Angkara. Mereka meraih tubuhnya dengan tangan-tangan dingin yang tidak terasa seperti daging dan darah, tetapi lebih seperti kabut tebal yang menyesakkan. Raja Angkara berteriak, mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman arwah-arwah itu terlalu kuat. Teriakan-teriakan penuh penderitaan dari arwah-arwah tersebut bergabung menjadi satu, menciptakan suara yang menggetarkan seluruh istana. Saat Andi tersadar, dia merasakan tubuhnya penuh luka dan rasa sakit, tetapi layar monitor sudah mati, dan semua perangkat di sekitarnya tidak lagi berfungsi. Pak Sastro yang menunggu di luar kantor segera masuk dan membantu Andi bangkit. "Mungkin kau telah mengorbankan semuanya, Andi," kata Pak Sastro dengan suara berat, "tapi kau telah menyelamatkan banyak nyawa." Dengan langkah goyah, Andi meninggalkan kantor, menyadari bahwa karirnya mungkin sudah berakhir, tetapi dia merasa lega bahwa teror Nyi Blorong akhirnya telah berhenti. Server perusahaan kini tidak lagi ada, semua data hilang, dan dengan itu, program terkutuk tersebut juga musnah. Nyi Blorong, setidaknya untuk saat ini, telah diusir dari dunia maya. Beberapa minggu kemudian, Andi masih mencoba untuk menata hidupnya kembali. Dia merasa ada kedamaian, meskipun keputusannya telah menghancurkan karir dan reputasinya. Namun, setiap kali dia menyalakan perangkat baru, ada rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Di hari-hari terakhir di kantor, sebelum semuanya berakhir,
Andi menemukan pesan aneh yang muncul sesaat di layar komputer sebelum semuanya terhapus. Pesan itu berbunyi, "Kau mungkin telah menang kali ini, tapi aku tidak pernah benar-benar pergi." Andi menatap layar monitor di rumahnya, mematikan komputer dengan cepat. Meski Nyi Blorong sudah diusir, Andi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa roh itu mungkin masih ada di luar sana, menunggu kesempatan untuk kembali melalui teknologi yang terus berkembang. Mungkin saja, ancaman ini belum sepenuhnya berlalu, hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi.